Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Demokrasi. Baik, Pak Agus, ini kan dengan adanya kebijakan yang nantinya akan dilakukan, pasti akan menuai pro kontra. Salah satunya adalah dianggap dengan adanya 3 kartu sakti ini, masyarakat menjadi tidak mandiri. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sejauh dia tidak terima cash sih menurut saya tidak masalah. Karena itu tadi, jadi kalau bisa jangan terima cash sehingga dia merasa bahwa dia memang perlu itu. Kalau dia tidak perlu kan dia tidak pakai. Kalau dikasih cash, dia tadi beli rokok, beli baju, beli macam-macam. Ya kan, jadi bahkan data-data yang itu agak-agak ke kiri-kirian juga banyak dipakai buat beli macam-macam. Jadi sekali lagi, jangan cash dia pegang. Kalau cash dia pegang itu kata tidak mandiri. Kalau mandiri kan kalau tidak cash kan dia kalau mau sekolah ya silakan sekolah. Ya kan, kalau dia mau perlu beli sembako lebih baik, ya beli. Jangan ada transaksi. Itu saja. Karena dia tidak mandiri ketika cash tunai dulu yang BLT, ya itu tidak mandiri karena dikasih itu bukan tujuannya kan ada. Kalau ini tujuannya kan jelas. Persis sekali lagi, bagaimana mekanismenya saya belum tahu. Karena itu kan baru janji kampanye untuk menandingi kasus yang di grassroots yang tadi pendidikan LGBT dan sebagainya. Berarti itu harus cashless tadi Bang ya? Ya harus cashless. Begitu, dan lalu juga harus diawasi secara digital. Dan begitu ada yang melanggar langsung dipotong lehernya gitu. Baik, ini terkait BLT, Bu Mbak, program kartu sembako murah bisa dikatakan cukup mirip dengan BLT di era Presiden SBY. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi begini, kalau kita lihat data kemiskinan, 60% warga negara Indonesia yang dalam kategori miskin ini ada di pedesaan. Karena itu fokus perhatian kita nantinya adalah pemberdayaan masyarakat petani. Kita bisa menghasilkan pangan. Karena program kita itu jelas pro rakyat. Kita bukan pro importir. Nah, kalau kita pro importir karena data kita nggak sama. Nah, justru itu nanti kalau kita punya single identity ketahuan ini mafia-mafia mana. Sekarang ini kesulitan dari pemerintahan sekarang ini, kenapa single identity tidak bisa dilakukan, karena di belakang itu banyak mafia-mafia yang bekerja untuk menahan agar single identity ini tidak terjadi. Kita ini nggak punya mafia, makanya gampang banget kalau nanti kita mudah-mudahan insya Allah bila Tuhan meridhoi, mudah-mudahan kita single identity bisa kita lakukan. Nah, program kita nantinya adalah pada pro rakyat, pro petani. Nah, ini bagaimana petani-petani di pedesaan ini nantinya bisa mendapatkan pendampingan. Dana desa ini dia dapatkan ditambah nanti tambahan alokasi dana pada desa-desa di sekitar hutan sekunder, hutan produksi bukan hutan sekunder. Nah, ini misalnya kita bisa menaikkan misalkan dengan ekoturism, itu bisa kita lakukan. Nah, saat ini kan ekoturism ini belum diberdayakan. Bali bukan salah satu-satunya tujuan wisata karena ada shifting tourism saat ini itu bukan pada ngelihat pantai yang indah, pemandangan yang indah, ada adventure. Ini kalau kita lihat tren dari demografik anak-anak muda, rata-rata mereka menyukai adventure. Indonesia punya segudang hal itu. Karena itu kita lihat bahwa pedesaan-pedesaan ini kita harus berdayakan di desa-desa di sekitar hutan produksi ini kita berdasarkan kita menjaga hutan itu karena itu konsep sustainable development, pembangunan berkelanjutan ini akan kita terapkan dalam dalam pemerintahan selanjutnya. Petani bahagia, emak-emak senang, petani sejahtera, emak-emak senang, Indonesia adil untuk semua, Indonesia aman untuk semua, dan Indonesia sejahtera untuk semua. Kemenangan kalau Prabowo Sandi ini menang, itu juga kemenangan untuk Mas Agus, kemenangan untuk Bang Rasman juga. Baik, Bang Rasman tadi sempat disinggung masalah masih banyak sekali impor. Apakah memang dengan adanya program ini akan lebih memandirikan lagi masyarakat? Iya, sekarang kan masalah importir, eksportir kan yang berbeda kan. Ada di Bulog, iya kan. Tapi kalau masalah kemandirian rakyat ini itu tadi perlu kearifan lokal gitu. Kita aja masih punya pasar yang namanya pasar terapung. Iya kan? Dan itu budaya setempat. Kita robah dengan cara-cara tidak bisa gitu. Misalnya sistem pemilihan noken yang ada di Papua, nggak bisa kita paksakan dengan sistem demokrasi yang kita punya. Jadi banyak hal. Ibu belum mendalami karena terlalu lama di Australia. Gitu. Nah, oleh karena itu maka saya katakan bahwa saya itu pergi ke Papua, sampai saya kena malaria di sana. Saya tahu sekali Pak problem di Papua. Tapi kan Ibu tahu di Papua itu selama ini harga bensin itu tinggal bensin itu 100.000 1 liter. Iya, Ibu tahu nggak itu? Retailnya berapa, Pak? Siapa yang apa? Bukan. Siapa yang menjembatani itu yang melaksanakan itu sekarang menjadi satu warga? Itu Pak Jokowi. Tidak bisa semuanya kita robah, Bu. Ibu tahu bagaimana orang sekarang negara kita di Indonesia ini sudah sangat terganggu ya. Ini adalah bayangkan mafia-mafia untuk membangun jalan di sana sampai ditembak 13 orang. Tidak gampang mengurus Indonesia ini.
Jadi yang Ibu katakan itu harus sampaikan dengan bagaimana seorang pemimpin yang kredibel, yang punya kapabilitas. Kapabilitas Jokowi saya kira sudah diakui juga di dunia internasional. Tidak seperti yang kita lihat. Itu Mahathir Muhammad sendiri saya lihat di televisi mengatakan di bawah pemimpinan Jokowi Indonesia ini lebih baik. Dan kita tidak bisa kalau misalnya begini ya. Saya mau katakan bahwa seorang Prabowo dia belum berpengalaman, memimpin, belum pernah. Jadi wali kota aja belum pernah. Dia baru Danjen Kopassus. Baru Pangkostrat, belum ngerti masalah pemerintahan. Jadi saya belum percaya itu. He is a good as mayor, tapi he is not good as a president, Pak. Sorry, Pak. Kita lihat aja nanti. Baik, ini kita berarti masih melihat sampai nanti nih. Bang, terkait dengan kita membicarakan masih harapan-harapan ini, Pak Agus ya. Apakah memang menurut Anda program yang akan diajukan baik dari Prabowo Sandi seperti single identity ataupun Jokowi Ma'ruf seperti 3 kartu sakti, ini nantinya akan membuat masyarakat lebih baik lagi? Ya namanya juga politik, ini kampanye. Ya semuanya harapan. Nah sekarang tinggal nanti implementasinya seperti apa. Kan begitu terpilih nanti mereka akan menyusun dengan kabinetnya. Kan itu saja. Ya kita tunggu saja nanti. Jadi nanti ketemu lagi setelah pemilu, setelah Oktober pelantikan presiden. Nah kita lihat. Nanti baru kita bertiga lagi ngobrol di sini. Oke, baik. Jadi kita lihat setelah 17 April mendatang ya. Iya. Sekarang kan cuma mimpi aja, kita nggak tahu lah. Ya kan saya terutama. Baik. Terima kasih banyak Bang Rasman, Ibu Dian, dan juga Pak Agus. Terima kasih banyak hadir di Studio TV. Dan pemirsa akhir kata saya Reva Fadari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.